Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Citrawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah SMKS Yupentek 2 Tangerang. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik baik, yaitu coaching supervisi akademik, dan saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bunita, selaku guru matematika di sekolah ini. Assalamualaikum Bunita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cici. Iya, Bunita, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Bu Cici sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Bunita nih, terima Iya. kasih atas waktunya ya, yang sudah Iya. meluangkan waktu di kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan supervisi akademik di kelas Bunita. Nanti ada 3 tahapan kegiatan, Bu, di mana nanti tahapannya ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Tujuan dari supervisi akademik ini diantaranya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bunita lakukan di kelas, dengan harapan mampu untuk mengembangkan kompetensi guru di kelasnya dalam proses pembelajaran. Jadi untuk saat ini kita ada di tahapan pra-observasi ya Bu ya. Nah, di tahapan ini tujuannya yaitu untuk mempersiapkan Bunita sejauh mana kesiapan yang akan dilakukan ketika nanti akan ada observasi yang akan dilakukan oleh saya. Izin ya Bu ya, bertanya beberapa pertanyaan ya Bu ya kepada Bunita. Jadi nanti kalau boleh tahu Ibu, tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu? Kebetulan di kelas yang nanti akan disupervisi itu saya di materi integral. Jadi tujuannya yaitu peserta didik itu bisa menemukan konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari konsep turunan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan anti turunan dari fungsi aljabar dengan menggunakan konsep integral yang mereka temukan tadi. Oke. Berarti mengenai integral tak tentu ya, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai harapan ada di kelas ini nanti pembelajaran. Berarti tadi untuk kelas berapa Ibu kalau boleh tahu? Kelas 12. Kelas 12 RPL ya, RPL. jurusannya. Baik, itu tujuan pembelajaran 2. Nah, selain tujuan pembelajaran, saya ingin menanyakan kira-kira area pengembangan apa sih yang hendak Bunita capai di pembelajaran kali ini? Pengembangannya ya. Kalau untuk pengembangan mungkin dari segi keterampilan itu mereka supaya bisa menemukan sendiri dengan kreativitas mereka rumus dari integral itu sendiri, dari dasarnya itu dari materi turunan yang kemarin sudah mereka pelajari gitu. Gitu. Kalau untuk segi pengetahuannya mungkin mereka nanti supaya bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan integral gitu. Ya, berarti anak dieksplor untuk mendapatkan keterampilan mengenai rumus integral berdasarkan pemahaman sebelumnya terhadap turunan yang mereka sudah pelajari. Artinya anak ingin menemukan jawabannya sendiri yang diharapkan dari Bunita, bukan Bunitanya yang memberikan jawaban terhadap materi ini ya. Oh ya, baik. Selain keterampilan itu, apakah ada keterampilan yang lainnya atau dari aspek yang lainnya yang ingin dikembangkan, Bu? Mungkin kalau keterampilan itu selain yang tadi saya bilang itu supaya mereka lebih terampil juga dalam berhitung juga, karena dari pengalaman saya ngajar itu masih banyak anak-anak yang untuk operasi dasarnya itu mereka masih agak lemah. Jadi dengan belajar yang ini tadi, saya harap mereka juga bisa lebih kreatif lagi dalam operasi dasar bilangan. Ya, berarti ada operasi dasarnya juga diharapkan anak itu menguasai, selain juga mereka kreatif. Nah, kira-kira dari ini yang sudah Ibu bayangkan ya, sudah di area pengembangan dengan tujuan pembelajaran seperti itu, ada 3 kira-kira rancangan pembelajarannya, strategi yang akan diterapkan di dalam pembelajaran kelas ini bagaimana? Strateginya? Iya. Kalau strateginya nanti saya insya Allah akan menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi supaya dengan tujuannya itu supaya pembelajaran itu lebih efektif kalau menurut saya kalau berdiferensiasi itu. Iya.
Berarti strateginya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diberikan kepada anak selama proses pembelajaran nanti ya Bu Iya, ya. tapi kalau di saya ini berdiferensiasinya ini di bagian soal-soalnya aja gitu. Oh iya, baik. Jadi di contoh soal, kemudian di soal-soal mereka sendiri gitu. Iya. Baik, di bagian soalnya ada peragaman, berarti diferensiasi prosesnya ya Bu ya. Untuk pemberian soal ya Bu ya Iya. kepada anak dengan tekniknya, kalau boleh tahu Bu, teknik pembelajarannya bagaimana, metode pembelajarannya? Metode pembelajarannya nanti menggunakan diskusi kelompok, Bu. Iya, diskusi kelompok ya. Berarti nanti anak akan dikelompokkan di situ. Iya. Ya, baik Ibu, berarti sudah terlihat jelas ya apa yang akan dilakukan nanti Ibu di kegiatan pembelajaran nanti, baik dari tujuan, aspek yang dikembangkan maupun nanti strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ketika di kelas. Semoga semuanya bisa kooperatif dan maksimal lah untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Dan terakhir ini kapan kita akan melakukannya Bu? Siang ini juga Bu Ci. Siang ini Hari ini juga jam terakhir yaitu jam ke-7 dan jam ke berapa? 9 dan 10 ya? Oh, 9 ke 10. Jam ke-9 dan 10 yaitu jam 2. Ya, berarti 2 jam pelajaran ya? 2 kali 45 jam pelajaran. Oke. Baik Ibu, terima kasih perbincangan praobservasi kita sampai di sini. Sukses selalu untuk Bunita ya. Iya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Kelas 12 RPL ya. Gimana kabarnya kelas 12 RPL? Baik. Sudah istirahat? Sudah jajan? Sudah. Masih semangat nggak? Anak RPL pasti masih semangat, apalagi jam terakhir matematika ya? Semangat banget ya? Oke. Oke, kalau gitu sebelum dimulai, Ajis tolong pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau gitu berdoanya sudah. Sekarang saya akan absen kalian satu-satu. Tanggal 29 ya. Abdul Aziz, Ahmad Sultan, Advendra, Ahmad Said, Dian Ayu, Eka Triana. Eka Triana kemarin kenapa nggak masuk, Nak? Hari Senin. Kenapa? Sakit. Kenapa nggak ada kabar? Oke, Erin Tia, Faiz, Farel, Gina, Idam. Idam sudah sehat, Nak? Sudah. Kemarin sakit ya? Ilhan, Hikam, Erwin, Fikri, Ramadoni, Rika, Syahrir, Siti Azahra, Syarhabil, kemudian yang terakhir Sakif. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya, walaupun cuacanya begitu syahdu ya. Iya. Kelas 12 RPL ini memang luar biasa ya semangatnya. Oke, kalau gitu untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Nah, kebetulan yang kemarin kita udah selesai sampai materi apa kemarin? Turunan, sifat-sifat turunan juga sudah ya. Sudah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang baru yaitu integral.
ya. Nah, di pertemuan kali ini eh, Ibu nanti menginginkan supaya kalian bisa menemukan sendiri konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari konsep turunan. Jadi kalian harus paham turunan, kemarin sudah paham semua, kemudian hari ini kita akan belajar tentang kebalikan dari turunan itu sendiri, gitu ya. Kemudian Ibu juga berharap nanti kalian mampu menentukan antiturunan dari fungsi aljabar menggunakan konsep integral yang sudah kalian temukan nanti, yang akan kalian temukan nanti. Gitu ya? Gitu ya? Oke, kemudian ini masih semangat nggak? Masih, tapi mukanya tuh kayaknya udah ada yang lesu, ya. Ada yang masih semangat banget kayak Syarhabil, kayaknya masih semangat banget nih Syarhabil nih. Ya. Oke, untuk mengembalikan mood kalian supaya lebih siap untuk belajar matematika, Ibu ada ice breaking sebentar. Ya. Ice breaking sebentar. Nah, gimana aturannya? Yang pertama kalian tolong rapikan meja dulu ya, sudah rapi semua ya. Tasnya sudah ditaruh di belakang semua, kemudian letakkan semua alat tulisnya. Letakkan semua alat tulisnya, tidak boleh ada yang pegang pulpen, buku, penggaris, atau handphone. Handphonenya tolong disimpan dulu, nak. Handphonenya simpan dulu. Oke, kemudian tolong duduknya yang rileks. Tegakkan bahunya, kemudian sandarkan di sandaran bangku. Dan kemudian tangannya tolong taruh di atas paha. Sudah? Sudah di atas paha, duduknya yang enak, nah, yang enak ya duduknya ya, jangan terlalu tegang ya, tapi disenderin aja. Udah? Kalau sudah, tolong kalian tutup mata kalian dan nanti jangan dibuka dulu sebelum saya suruh ya. Pejamkan matanya ya. Oke. Ayo pejamkan matanya dulu. Pejamkan mata, Faiz. Oke, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan perlahan. Ya. Tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Oke. Kemudian kalian rasakan kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah. Kalian bisa melihat, kalian bisa mendengar, berbicara, itu semua adalah kenikmatan ya. Kalian syukuri dan dalam hati kalian ucapkan terima kasih kepada Allah. Silahkan diucapkan di dalam hati. Nah, kemudian sekarang coba kalian bayangkan saat ini kalian sedang berada di sebuah pedesaan yang asri dengan udara yang masih segar. Ya, kalian rasakan segarnya udara di sana. Ya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam lagi. Nikmati udara segar yang masuk ke dalam hidung dan tenggorokan kalian. Kemudian tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Kemudian kalian lihat hamparan sawah yang ada di depan kalian. Hamparan sawah yang berwarna hijau yang menyegarkan pandangan kalian. Ya. Kalian nikmati juga angin sepoi-sepoi yang ada di sana. Nikmati segarnya udara yang ada di pedesaan tersebut. Kemudian silakan kalian tarik nafas lagi dalam-dalam. Kalian nikmati, kalian rasakan sejuknya. Dah? Coba
10 detik kalian renungi coba. Sambil menikmati pemandangan yang ada di depan mata kalian. 10 detik. Sudah? Sekarang tarik nafas lagi dalam-dalam. Kemudian keluarkan perlahan-lahan. 1 kali lagi. Tarik nafas. Nikmati angin dan udara segar di sana. Kemudian keluarkan perlahan-lahan. Oke, sudah. Cukup. Silahkan buka mata kalian. Dah? Gimana perasaannya setelah ice breaking sedikit? Kenapa? Gimana perasaannya? Lebih fresh nggak? Habis jalan-jalan dari pedesaan ya? Ya? Lebih fresh ya? Mudah-mudahan lebih membuat kalian untuk lebih siap belajar matematika di sore hari ini ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai masuk ke materi integral. Saya tuliskan dulu di depan. Bab yang keberapa ini? Bab 3, yaitu integral. Apa itu integral? Tadi sudah saya paparkan sedikit. Apa? Iya. Integral adalah kebalikan dari proses turunan dan sering disebut dengan antiturunan. Jadi istilahnya itu kalau diferensial itu sama dengan turunan, maka integral itu sama dengan antiturunan. Saya tuliskan ya di depan. Oke, turunan itu proses kebalikan dari, kebalik ya. Integral itu proses kebalikan dari turunan. Nah, integral ini ada 2 ya. Yang pertama adalah integral tak tentu, maka yang kedua ada integral tentu. Nah, sama halnya dengan turunan yang kemarin. Kalau turunan kemarin kan kalian ada begini. Ada fx sama dengan apa, maka f aksen x-nya adalah apa, gitu ya. Awalnya kita belajar ini dulu ya. Nah, kemudian setelah ini kita belajar tentang nilai turunan. Nilai turunan itu yang seperti apa? Yang f aksen x-nya diganti dengan suatu angka. Ini disebut dengan nilai turunan. Nah, sama halnya dengan integral. Kalau di bagian sini itu biasa itu kita sebut dengan integral tak tentu ya. Maka untuk yang x-nya diganti dengan suatu angka itu disebut dengan integral tentu. Integral tentu ya. Nah, kemudian coba kalian lihat. Misalnya saya berikan suatu fungsi fx. Coba ada yang bisa menyebutkan atau memberikan contoh fungsi yang terdiri dari satu suku? Ajis. Coba
berikan contoh fungsi yang terdiri dari satu suku yang memuat X berpangkat. Berapa? Terserah, angkanya terserah, Gis. 7. X pangkat? Pangkat 2, boleh. 7 X pangkat 2 ya. Nah, ini kalau diturunkan maka hasilnya apa? Coba, Farel. Turunan dari fx sama dengan 7x kuadrat, hasilnya adalah 14. Saya tulis 14x pangkat 1 ya, pangkat 1, tapi tidak usah ditulis. Nah, integral itu adalah gimana caranya kita mengembalikan fungsi ini menjadi fungsi asli yang fungsinya adalah fx sama dengan 7x kuadrat. Caranya gimana? Ada rumusnya nggak kira-kira? Kalau turunan rumusnya apa? Masih ingat nggak? Kalau turunan rumusnya adalah A kali, kalau turunan itu misalnya fx adalah ax pangkat n, maka f aksen x-nya adalah a kali n x pangkat n kurang 1, gitu ya. Nah, dari bentuk seperti ini bisa kalian ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi seharusnya dari bentuk yang kanan itu juga bisa diubah menjadi bentuk yang kiri menggunakan proses yang namanya integral. Nah, maka rumusnya apa? Rumusnya apa? Atau konsepnya seperti apa? Kira-kira terbayang nggak? Terbayang pasti, ya kan, Syekh Habil? Nah, untuk menemukan konsep tersebut, Ibu minta kalian membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 anak. Setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Kelompokannya yang dekat-dekatan aja ya, supaya nggak lama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. 3 kelompok. 1, 2, 3, 4. Cowok sendiri ya? Nggak apa-apa lah ya. Kemudian ini sisanya, atau kamu masuk sini nak, biar cowok semua. Jadi ini ceweknya ada 5 ya, gitu ya. Yuk silakan, bangkunya tolong ditaruh ke depan. Sini nak, bangkunya kamu geser ke sini, biar satu kelompok itu jadi satu gerombolan. Oke, ini juga tolong ditaruh ke sini. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Depan sini nak. Yang ini juga, kamu berarti ke sana ya. Ya, kamu yang ke sini nak. Sultan, tolong bangkunya taruh sini Sultan, biar hadap-hadapan. Ayo, ini menjadi satu. Kenapa? Sini biar nggak berdekatan sama kelompok lain. Ayo, Gin. Ini tapi ternyata saya tadi kurang teliti, saya hanya nyediain 4 doang. Ya, jadi yang satu dilebur ya. Yang kelompoknya Doni tolong 1, 1, 1, 2, 3, 4.
Yang kelompoknya Doni satu-satu mencar ke kelompok yang lain supaya ada 4 kelompok, karena ternyata di sini saya hanya copy 4 kali. Sakif, geser. Kamu geser. Doni sama Doni sini. Dah, kamu sini aja nggak apa-apa. Sini Dam. Siapa namanya? Ilhan, sini Ilhan. Kelompoknya terlalu banyak ya. Nah, mejanya seharusnya nggak usah, cuman bangkunya aja. Oke, sebelum saya bagikan, nanti ini lembar kerjanya saya bagikan ke kalian, kemudian silakan ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing ya. Kemudian kalian pelajari di dalamnya. Di sini cuma ada 3 halaman, maaf. Ya, terus kalian isi sesuai dengan sepengetahuan kalian, dan pada akhirnya nanti kalian gimana caranya supaya kalian menemukan rumus atau konsep dari integral berdasarkan materi turunan yang kemarin sudah kalian kuasai, gitu ya. Syarhabil, ayo Syarhabil. Silahkan didiskusikan ya. Nah, tulis dulu nama kelompoknya. Kurang nggak tempatnya? Ya, ditulis dulu. Ditulis dulu buruan. Nanti waktunya keburu habis soalnya udah jam 2:30. Coba lihat. Tadi saya salahnya itu saya misahinnya salah. Jadi kamu nanti cuma sampai sini aja ya. Ini tadi saya nyetek plusnya kebanyakan. Harusnya ini dipisah jadi sendiri gitu. Ya udah nggak apa-apa, sampai sini aja. Kalian diskusikan bagian ini nak, ini dulu, baru ini, ya. Saya ngurutinnya tadi kurang teliti. Ini nggak usah, ini saya ambil aja sih, daripada ngebingungin. Nah. Coba lihat. Tuh, kebanyakan ternyata. Udah terlanjur nggak apa-apa. 2 aja. Udah. Karel, pinjam sebentar ya. Ini dulu, baru ini. Terus ini kan sama dengan ini ya. Ini saya ambil ya.
pantesan jadi kurang, saya salah nyetrek plusem. Ini juga coba lihat, ada kelebihan nggak? Ini yang kalian kerjakan itu bukan yang ini dulu. Nanti ini saya ambil aja ya. Nih, dari sini dulu, baru yang ini ya. Nah, silakan diisi dulu. Kalau ada yang nggak ngerti misalnya boleh ditanyakan ya. Ayo didiskusikan. Terus bawahnya diisi. Ini ditulis dulu nih. Apa perintahnya? Coba dibaca dulu. Tuh di depan juga ada. Kalau enggak buka buku juga enggak ada yang melarang ya. Buka aja bukunya. Oh. Yang ini. Ya. Terus diisi tabelnya. Rumusnya tulis dulu nak. Itu kan ada kotakan yang belum kalian isi. Apa tuh? Iya sama. Itu masih kelihatan kan? Tapi kecil. Kalau enggak bukunya dibuka juga boleh. Buka aja bukunya. Ya. Terus. Terus ini diisi juga gimana? Berdasarkan definisi di atas, maka integral dari fx adalah integral dari f aksen x adalah fx yang ada pada kolom pertama. Mana kolom pertama? Ini kan hasil turunannya. Integral dari ini nanti hasilnya adalah ini. Gitu kan? Nah, kalian tuliskan di sini. Ini tuliskan di sini. Kemudian hasil integral dari f aksen x apa tadi? Mana fx? Iya. Berarti yang ini tulis yang ini tulis yang ini. Iya, kan ini ada keterangannya. Fungsi f aksen x. Mana f aksen x? Ini kan f aksen x semua kan? Iya. Nah, tulis di sini. 6 dari 6-nya aja. Apa dari F-nya? 6-nya aja nggak apa-apa. Ini 2X. Iya, terus? Ketemu nggak? Coba rel, bentar rel. Oke, benar.
Terus. Kenapa? Serangan pelajaran terakhir. Untung di sini ada pakar ya. Iya, bener. Don, geser sini Don. Atau di sini juga nggak apa Don? Sini Don. Biar lihat masternya. Enggak apa-apa, enggak apa dialamin. Ini aja nih. Kita jadi keluargain. Yup. Ya udah, dicari coba gimana. Pakai konsep A dan N juga ya. Jadi sama kayak kemarin kan kalau ada fx sama dengan A x pangkat N, maka rumusnya juga melibatkan A dan N. Nah ini juga sama. Mana tadi? Yang Variabelnya AX gitu, AX sama N. Iya. Oh udah ketemu, Masya Allah. Kan itu pakarnya Bu. Ya udah, terus gimana? Kenapa tadi? Kan disuruh nyari sendiri. Nih, gimana caranya 6 bisa menjadi 2 Dikali. dan 2 menjadi 3? Itu dikurangkan 3-nya jadi 1 jadi 2. Oh ditambah berarti. Kalau turunan itu kan pangkatnya berkurang 1, ya kan? Nah, kalau integral itu kan kebalikan dari turunan, berarti ditambah 1, betul. Berarti ini sudah ngerti ya kenapa 2 menjadi 3. Kemudian yang kemarin kan A kali N, ya kan? A kali N nih, 2 kali 3 jadinya 6, ya kan? Nah sekarang angka 6 ini diapain dengan angka 2 supaya hasilnya 2? Dibagi berapa? Nah, pinter. Iya, ya udah kayak gitu rumusnya. Silakan langsung dituliskan di sini. Rumusnya itu saya bingung. Iya. Iya, dituliskan kayak yang tadi kamu bilang aja, atau dicoret-coretan dulu boleh. Coret-coretan dulu boleh. Nah, kamu tuliskan dulu yang ini. Nih, salah satu contoh aja. Bukan yang ini. Menjadi, nah, tadi kan, ini kan dari sini ke sini rumusnya A kali N, terus dikurang 1 kalau turunan ya. Nah, sekarang kan integral. Ini kamu misalkan A, ini kamu misalkan N. Tetap A dan N juga sama aja kayak kemarin. Nah, gimana caranya supaya 6 ini menjadi 2? Tapi jangan kamu tuliskan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk A dan N. Kalau pangkatnya memang N ditambah 1. Terus untuk depannya gimana tadi kamu udah nemuin loh? Ini ditambah dulu kan. Terus hasilnya 3 di sini dibagi. Iya, berarti gimana? A per apa? N. X. N-nya diapain dulu? N-nya ditambah 1. Iya. Gini. Terus? X. Iya. Terus pangkatnya Ditambah tambah berapa? 1. Dah. Ya udah, coba tulisin dulu deh. Bener gak begitu? Coba kamu pakai buat ngecek ini, coba kamu
Pinjam. Ambil contoh yang lain ya. Contohnya berapa? Angka yang gampang. 2x pangkat 3. Turunannya berapa? Turunannya 6x pangkat 2. Ya kan? Nah, ini kamu integralkan dengan rumus ini, nanti hasilnya ini bukan? Kalau iya, berarti betul. Ini A-nya, ini N-nya. Coba pakai rumus ini, apakah nanti hasilnya sama dengan fungsi aslinya atau enggak? Cobain. Cobain dulu. Nah, yang ini gimana? Ayo berdiskusi kok malah. Mas bisnis ya? Terus, nah itu bisa. Benar. Kan cuma mindahin doang. Nah, rumusnya gimana nih rumusnya? Gimana caranya? Kalau 4 agak susah ya, kita ambil contoh yang lain. Yang 9x kuadrat deh. 9x kuadrat pakai rumus apa? Supaya dia fungsinya berubah jadi 3x pangkat 3. Pangkatnya apa? N-nya ditambah 1. Itu salah satu kunci karena kebalikan dari turunan ya. Terus, pakai coret-coretan dulu aja. Bentar, Nak. Tapi kan kalau ini cuma satu variabel, kalau belum variabel Sama aja berarti diintegralkannya satu-satu. Ngerti nggak? Oh, 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 3 plus 3 turunannya ini. bingungnya kan nyari di plus 3 sama plus 5. Oke. Ini diintegralkan hasilnya berapa? 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 yang ini X pangkat x 2. pangkat 2. Oke, berarti sudah ketemu ya tadi yang ini di sini kan saya kasih pertanyaan. Perhatikan kolom pertama dan kolom ketiga. Seharusnya sama ya. Ya enggak? Karena ini kan fungsi asli diturunkan, kemudian diintegralkan, harusnya bentuknya kembali ke yang ini kan. Tapi ternyata hasilnya sama enggak? Beda. Beda. Berbeda bukan? Mengapa bisa demikian? Nah, pendapat kamu apa di sini? Tuliskan coba. Gitu kan ada kelanjutannya, Syarhabil. Gimana? Udah ketemu? Begini bukan. Sama nggak? Iya. Hasilnya sama. Coba pakai cara yang lain. Pakai contoh yang lain. 5x pangkat 3. Turunannya berapa? 15x2 pangkat 2. Gini ya. Iya. Nah, sekarang kamu integralkan ini menggunakan rumus ini. Apakah hasilnya ini? Kalau hasilnya benar lagi berarti rumus kamu sudah benar. Silahkan tuliskan di kotakan sini. Ya. Nah, itu udah bisa nemuin sendiri kan? Ini juga sudah. Wow, luar biasa. Saya jadi penasaran. Muter ah. Nggak ada apa Ra? Coba lihat dulu dong, sudah. Oke, sebentar ya. Ini kamu sudah baca ini belum? Perhatikan kolom pertama dan kolom ketiga. Berbeda kan? Ya.
Padahal seharusnya Ini bukan pendapatmu biasa kan. Beda. seharusnya emang ini yang nulis siapa? Ya, Curhat gitu lah. amat kayaknya. Ya sudah. Kan mendapat kita. Ya berarti ada nama lagi. Nih, lihat. Ini kan fungsi asli. Fungsi aslinya ini. Kemudian fungsi aslinya diturunkan. Ketemulah kayak gini ya. Nah, kemudian fungsi turunannya ini diintegralkan. Hasilnya seperti ini. Harusnya kalau fungsi hasil turunan fungsi diintegralkan, maka akan kembali ke bentuk semula. Ya kan? Karena tadi kan konsepnya berlawanan gitu ya. Nah, ternyata ini hasil integralnya beda. Jangan-jangan ada dek-dek Nah, ya, Bu. terus apa tuh pertanyaan Ibu, coba dijawab di situ, jangan apa, ayo. Kenapa tadi? Maksudnya? Karena cuma dua. Yang mana? Dia lagi nyoba yang Oh, yang belakang. soal yang belakang. Ini kan turunan yang ditanyain, bukan integral. Ininya Iya, dari sini kamu integralkan. Nanti harusnya bentuknya sama dengan ini. Ya kan? Karena kan tadi ya, konsepnya itu kebalikan. Jadi kalau fungsi asli diturunkan, ketemulah turunannya, ya kan? Nah, turunannya ini nanti diintegralkan, seharusnya ketemu fungsi asli. Nah, coba kamu buktikan di sini ketemu fungsi aslinya enggak? ini kan 18 Hmm. X pangkat 2. X 12 nya nggak usah ditulis. Enggak usah. Ini 18 tambah 1 X plus 12 nya Ya kan nggak ada nol turunannya. Berarti nggak usah ditulis. Ya kan? Sama seperti kemarin. berarti udah nih. Udah. Oh ini yang ini Sama. kan 2X turunnya 2. Hmm. Terus 7-nya masih di lain. Ya enggak lah. Jadi ini juga bagi berapa? Ditambah 0 tambah 1. Mm-mm. 0 tambah 1 X 0 tambah 1. Pintar. Berarti 2 per 1. 2 bagi 1 2 X. Mm-mm. Udah. Udah. Iya. Sudah. Tinggal ditulis aja. Tadi rumusnya udah ditulis belum? Nah, tulis dulu rumusnya, nanti enggak hilang. Gimana yang ini? Kayaknya sih udah ketemu semua. Ya apa yang salah? Ini bener kok. Bener kok. Rumusnya tapi mana? Kamu ketemu ini pakai rumus apa? Nah, itu perlu dituliskan di sini. Tulisin di sini mana coret-coretannya. Mana tadi? Mana? Lah ini udah dapat, buat ngitung yang ini udah bener. Terus Apa? pakai A dan N ya, sama seperti yang kemarin ya. Oh iya.
pada kalinya. Coba lihat 5 3 pulpennya, pinjam dong. Balik. Tadi contohnya kamu pakai yang mana? Namanya yang ini nih, misal yang 7, yang 9. Yang berapa? Yang 3. 3x pangkat 3. boleh? 3x pangkat 3 diturunkan, hasilnya adalah 9x kuadrat. Ini rumusnya apa? A kali n x pangkat n kurang 1 ya. Ini ya. Nah, kemudian dari 9x pangkat 2 ini bagaimana caranya supaya bentuknya berubah jadi 3x pangkat 3? Dibagi berapa? 2. Enggak bisa. 9e kuadrat menjadi 3x pangkat 3. Ini kalian asumsikan 9-nya ini A dan 2-nya adalah B. Oh, N, bener, N. Maaf. N, berarti dari 9 menjadi 3 itu A dibagi N X N plus 1. Hampir benar. Coba tapi ya. 9 A dibagi N berarti 9 dibagi 2 kan? 9 dibagi 2 itu berapa? 4,5, bukan 3. Nah, berarti ada yang kurang di bagian ini. Apa? Apa hayo yang kurang? Udah. Tolong. Ada yang tolong. Ini kurang sedikit banget nih. Apanya yang ditambah 1? Ya wes, tulis. N-nya 3 ya, Bu? Tulis. Ditambah 1-nya itu di bagian atas atau di bagian bawah? Bawah. Berarti yang ditambah 1 A-nya atau N-nya? N-nya. Nah, sekarang coba terapkan ke 9 dan 2. Benar nggak hasilnya 3 dan 3? Tambah 1 bukan pangkat 1 ya. Ya, terus berarti 9 bagi 3 2 tambah 1 3. benar nggak? Benar. Coba pakai contoh yang lain. Dibalikin dengan rumus integral yang kalian dapat. Apakah hasilnya sama? Tuh, yang 14x kan bisa. 14x alasannya udah ketemu? Sepertinya. Karena integral di ini kenapa udah dikerjain? Ya sudah, nggak apa-apa. Kan tugas. Iya. Tadinya harus saya diskusi dulu sampai sini, nanti tugasnya untuk terakhiran. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting dikerjain sendiri kan? Sama berlima ini udah bisa semua kan? Udah bisa semua belum? Udah paham sama konsep yang kalian temukan? Ajis? Adalah berapa persen? Yang penting tadi kan rumusnya. Iya. Tadi rumusnya share habis sendiri atau ditemukan bareng-bareng? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Bagus. Oke.
Jadi sudah lengkapkah rumus integral yang kalian tulis di sini? Sudah? Jika belum lengkapi. Sudah berarti ya? Kalau sudah berarti nggak usah dilengkapi. Kalau belum berarti harus ada yang dilengkapi gitu kan? Iya nggak? Nah, oke. Udah selesai ya? Saya ke sana dulu. Ini nanti aja ngerjainnya ya kalau udah presentasi. Yang ini udah semua. Bener gak sih? Nah, tapi ini belum kamu jawab. Suatu fungsi diturunkan, kemudian setelah diturunkan diintegralkan. Seharusnya dia akan kembali ke bentuk ini, ya kan? Tapi apakah ini kembali ke bentuk ini enggak? Enggak. Nah, alasannya kenapa tulis di sini? Ini kan, perhatikan kolom pertama dan kolom ketiga. Berbeda kan? Beda enggak sini sama sini? Iya. Mengapa bisa demikian? Padahal harusnya sama. Gitu. Nah, kenapa? Apa pendapatmu? Dari sini ke sini. Heeh. Itu kalau nggak ada X-nya nggak ditulis. Oh gitu. Nah, ya wes tulis kayak gitu gimana? Pakai bahasa kamu sendiri. Udah ketemu belum? Luar biasa, Bu. Hah? Luar biasa bingungnya, Bu. Nah, ini sedang Belum berubah, ternyata tidak mudah. Ya. Ini sekarang jadi tidak mudah. Kok tidak konsisten ini, Sultan? Iya, gimana ya, Bu ya? Ya menghilang kok tiba-tiba muncul lagi gitu loh. Iya, ya tulis pakai bahasa kamu tuh gimana? Nah, suka gitu. Di keturunan dulu. Nggak usah, ini mah langsung diintegralkan. Dari 4 langsung diintegral. Iya, ini langsung kamu pakai rumus yang kamu temukan, hitung integralnya. Tapi ini ditulis dulu lah tuh. Jangan loncat. Ini tapi buat nanti ya. Kalau udah presentasi ke depan ya. Kalau udah ke depan nanti ada 1 atau 2 orang lah yang. Ya, sudah ya. Oke, tadi saya keliling. Sepertinya udah banyak yang selesai. Nah, sekarang saya minta 1 kelompok atau 2 kelompok perwakilan untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil temuannya. Ya. Kan, tolong dihapusin Mbak. Makasih Doni. Kelompok mana yang mau maju duluan? Sebelum saya tunjuk, kalau ada yang maju dengan sukarela mendapatkan nilai plus. Kelompok tersebut. Hah? 1 orang. Satu aja. Satu aja silakan, mau share Habil atau yang lain, anggota yang lain, atau dari kelompok yang lain. Faiz mungkin? Ayo Is. Ayo, nanti kalau saya tunjuk harus maju ya. Tapi sekarang saya kasih kesempatan dulu, siapa yang mau dapat nilai tambahan, silahkan maju ke depan. Atau Farel, Doni, atau yang lain, Rika juga boleh. Papan tulisnya sudah dibersihkan oleh Doni ya.
Alasannya sudah benar belum ini? Masih sama kayak tadi ya? Udah dituliskan ke sana? Oke. Tadi punya kamu yang mana? Nih, silahkan maju ke depan. Tulisin aja rumus yang kamu dapetin. Ya. Apa? Jelasin. Ya, tulis dulu aja. Yang gede ya tulisannya ya. Ayo. Udah ketemu belum alasannya? Sulit, Bu. Masa sih sulit? Coba. Kamu udah dikerjain belum? Jangan dikerjain dulu ya. Kenapa? Ini soalnya beda semua, ya. Jadi tenang, nggak ada yang bisa nyontek. Beda, serius. Iya kan? Iya. Tapi ternyata rumusnya semuanya sama, saya lihat. Oh. Ada dek-dek. Udah bisa nemuin. Kamu alasannya apa? Karena jika fungsinya hanya A, maka turunannya dihitung 0. Saya tahu maksudnya. Kalau ini saya nggak tahu maksudnya. Tidak mudah. Terlalu berlebihan. Sultan lagi curhat. Karena dia lagi sakit perut, Bu. Jika fx sama dengan a x pangkat n dan fx apa itu ada dan-nya? Fx sama dengan a itu maksudnya apa, Syar Habil? Oke, jadi rumusnya cukup satu aja ya. Jika fx sama dengan ax pangkat apa? Pangkat n, maka integral dari fx tersebut adalah a dibagi n plus 1 x pangkatnya juga n plus 1. Bisa dibuat lebih efektif nggak? Soalnya jangan pakai bagi-bagian begitu. Ini nggak salah, cuman lebih mudah dipahami kalau menggunakan apa? Per. Jadi di sini a n plus 1 x pangkat n ditambah 1. Ada yang hasilnya beda nggak? Ada nggak yang hasilnya beda? Sama semua ya? Sama semua. Terus kalian coba lihat di bagian selanjutnya. Di halaman selanjutnya, halaman yang kedua ya. Kalian lihat di situ ada 3 kolom, ya kan? Yang pertama adalah kolom
fungsi fx yang asli, kemudian sebelahnya ada kolom apa? Turunan dari fx, yaitu f aksen x. Kemudian kolom terakhir apa itu? Integral dari f aksen x. Nah, tadi kan saya sudah ingatkan kalian bahwa turunan itu adalah proses kebalikan dari kebalik ya. Integral adalah proses kebalikan dari turunan. Berarti dari kolom pertama ini kalau kalian cari turunannya, lihat dari kolom pertama kalian cari turunannya, maka akan ketemu ya. Nah, dari turunannya itu kalau diintegralkan seharusnya bentuknya akan kembali ke semula, yaitu di kolom yang paling kiri. Gitu ya. Nah, coba kalian lihat punya kalian masing-masing. Kolom paling kiri dengan kolom paling kanan itu sama atau berbeda? Beda ya? Ada yang sama nggak? Punya Faiz sama nggak? Beda. Punya Syarhabil juga beda ya, tadi udah dituliskan ke depan. Kemudian punya Dian sama nggak? Sama nggak? Beda. Kemudian punya Farel? Berbeda juga. Kenapa bisa berbeda? Ada yang hilang tiba-tiba. Apanya yang hilang? Angka single itu namanya apa? Konstanta ya. Jadi kenapa fungsi asli bisa berbeda dengan hasil integral dari turunannya? Karena pada proses turunan, pada proses mencari turunan itu ada konstanta yang hilang. Makanya ketika diintegralkan, sesuatu yang hilang itu tidak muncul kembali ya. Nah, berarti oke, coba sebentar. Jadi di pertanyaan yang terakhir, sudah lengkapkah rumus integral yang kalian tulis? Udah lengkap belum? Belum, ada satu yang kurang. Apa? Yang kurang apa? Jadi kalau integral suatu fungsi itu rumusnya sangat betul seperti ini ya, tapi harus ditambah dengan konstanta. Ya. Nah, nilai C-nya berapa? Nilai C-nya itu tidak tentu, tergantung nanti kalau misalnya kita sudah masukin kita sudah mengganti X dengan suatu angka, baru C-nya bisa ketahuan berapa. Selama kita masih mempelajari tentang integral tak tentu, maka hasil dari pengintegralan itu harus selalu ditambahkan dengan C. Gitu ya. Ya. Jadi integralnya seperti ini rumusnya, kemudian jangan lupa plus C. Gitu ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah lengkapi dulu rumusnya yang tadi sudah kalian tulis, lengkapi dulu sedikit. Lengkapi dulu. Kalau sudah, kalian kerjakan tugasnya. Ada 5 soal ya di bagian bawah itu ya. Nah, 5 soal kayaknya pas untuk anggota kelompok kalian. Jadi, satu anak mengerjakan 1 soal. Coba pinjam Syarhabil. Sebenarnya ditambahkan di sini juga nggak masalah sih. Di sini ya, plus C. Ya udah nggak apa-apa. Nah, berarti yang ini tugasnya ada kekurangan juga. Lengkapi dulu.
plus C. Iya kan? Iya, jadi semuanya harus. Oke, waktunya masih ada sekitar 15 menit. Silakan diselesaikan dulu tugasnya. Setelah itu dikumpulkan. Tiga itu integral dari x kuadrat tambah 2x per 1. Integral dari x kuadrat tambah x. Cepet. Enggak. Kalaupun ada yang nggak pas, tuliskan dalam pecahan aja supaya nggak koma-koma. Misalnya 2/3, 4/5, dan seterusnya. Ayo. Buruan malah. Satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ada satu yang bonus nggak ngerjain. Jadi nggak ada yang mau ngerjain. Ada, Bu. Ada. Satu dulu dah, nomor 1. Dulu ya. Iya, bingung. Ntar dulu ya. Nanti dulu ya. Hah? Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kayak gini aja nih. Langsung A-nya ditulis berapa berapa tambah 1, X pangkat ini. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalnya ini nggak bisa dibagi ini, misalnya 5/2. Kan hasilnya koma tuh. Ya kan? Itu biarin kamu tetap jadi pecahan aja. Jadi tetap 5/2 atau 7/3 kayak gitu. Ya, jadi nggak usah diubah jadi desimal biar kelihatannya malah ribet ya. Jadi sudah selesai ini. Nomor satunya emang udah? Mana? Kita belum? Belum sih aku. Ini berarti 43 bukan? Ya, lanjutin. Terus ini X-nya Jangan lupa tuh yang ibu tulis rumusnya di depan kan kalian tadi kurang sedikit kan. Nah itu jangan sampai dilupakan. Jadi harus ditambahkan dengan kalau ada konstanta. plus C-nya kosongan. Mana maksudnya? Yang ini. Nggak ada plusnya gimana? Maksudnya dia cuma ini doang. Kalau ini kan ini plus C-nya berarti. Enggak. Jadi ini diintegralkan sendiri, dikurangi. Ini juga diintegralkan sendiri. Baru paling belakang plus C gitu. Gitu ya, sama dengan yang turunan kemarin kan juga sama. Misalnya turunannya panjang, ada 2, berarti sini diturunkan masing-masing gitu kan. Nah ini juga sama. Satu. Kalau nggak ada angkanya berarti 1. Kalau nggak ada pangkatnya berarti Ini 1. 1 juga. Kalau misalnya kalian bingung, di sini boleh kok dicoret 1, terus pangkatnya juga 1 gitu. Jadi biar kelihatan angkanya itu berapa. Yang mana sih nomor berapa itu?
Kok tiba-tiba dikurang 1? Oh, salah. 6/4 X pangkat 4, terus dikurangi. Nah, X itu diintegralkan juga. X itu artinya berapa? Hah? Kok 0 itu ada pangkatnya loh. Nah, X-nya jangan lupa. Nah, terakhir ditambah dengan apa tadi? Iya, yang terakhir ditambah dengan C. Tulisin aja plus. Di sini juga kan tulis Iya. plus C. Berarti ini udah hasilnya, Bu. Ini kenapa nggak ditulis? Oh ini nomor 1. Oh iya, benar. Berarti ini udah hasilnya, Bu. Heeh. Ya? Apa? Kenapa? Gimana? Buat apa? Oh iya, ya udah silakan. Soalnya ada yang sama Bu, bagaimana ini Bu? Ada yang sama ini Bu. Saya baru sadar loh. Oh ya nggak apa-apa, bonus Nggak apa-apa, berarti. bonus berarti ya. Makanya kok gue ngerti nomor 5 kok sinkron sama Sultan terbagi Pak. Ya kan? Lagi nih Pak. Nyaman kan? Oh, X kuadrat itu berarti yang ini dulu Pak. Apa sih? X pangkat 2. Kan bisa 2. Bisa jadi iya bisa. Jadi tulis X pangkat 2. Jadi 2. Itu X pangkat 4 ya. Iya. Itu pada Di sini boleh kok kalau mau ditulis angkanya supaya jelas pangkatnya. Ini kan kalau pangkat 1 kan emang nggak tertulis ya, tapi kan sebenarnya ada, ya kan? Silahkan dituliskan di sini supaya nggak bingung, supaya kelihatan A-nya berapa, N-nya berapa. 2. Ini berarti bukan kita orang ini. Ini berarti 1. Ini kan? Berarti ini 2X. Salah kan? 2X ya? Iya benar. Jadi ini juga nih. Iya. Ya apa? S2. Emang S2? Iya. Iya. S2 Pak. Di sini ikutin kayak gini. Ya udah nih, ya deh S2. Satu X. Dulu kok kamu nyari turunannya? Ini pangkatnya turun 1. Padahal kalau integral pangkatnya nambah 1. Pakai rumus ini nggak? Pakai rumus itu enggak? Nah, yang ditanyakan adalah carilah integral, bukan turunan. Berarti yang dipakai adalah rumus yang ini. Terus jangan lupa, hasilnya selalu ditambah dengan C. Yang salah 3. Cek lagi. Di tengah aja, di tengah. Syar Habil, sudah selesai. Sini dikumpulkan nak. Udah juga.
Boleh. Hmm. Kenapa? Ya Allah. Kayak anak SD. Ya udah sana. Berani. Kamu aja berani ngambil sendiri ya. Belum pulang ya? Ada yang bilang. Ada yang bilang. Doni, ini nomor 2-nya di mana kelompok kamu? Jawaban nomor 2-nya mana? Ini nomor 1 sampai sini. Di bawah ini. Ini. Ya. Terus yang ini nomor 3-nya mana? Ini yang nomor 3. Yang nomor 2 ini kayaknya Bu. Terus nomor 4-nya mana? Nomor dua yang di bawah pun boleh taruh mana? Yang ini kali Ibu. Iya yang ini. Yang ini ya, Ra? Nomor 2 itu ini. Coba nomor 1-nya mana ini? Nah, Ini saya tulis. Ini. iya. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya itu sama sama yang ini nih Bu, yang nomor 5. Oh iya sama kan kan sama soalnya. ya. Oh iya betul. Ini Ini nomor 4, nomor 3 itu. ini nomor Itu 3. langsung jawaban lagi. Ini nomor 4 sampai belakang sini ya? Iya. Satu garis. Terus ini nomor 5 plus nomor 3. 2. 2 ada 3. Oke.
Oke, untuk kelompoknya Faiz sudah selesai? Dah, sini dikumpulkan. Syakif. Sudah selesai ya? Oke. Oke, anak-anak tetap di bangkunya masing-masing aja ya. Karena waktunya sudah mau habis, jadi sebelum kita tutup, kita refleksikan dulu yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Integral apa? Integral tak? Integral tak tentu dulu ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang integral tak tentu. Kira-kira gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Oke, kemudian untuk kerja kelompoknya, terima kasih semuanya sudah kooperatif, semuanya sudah bekerja sama dengan baik ya. Ya, kemudian untuk pertemuan yang minggu depan, kita akan lanjut ke integral tentu. Ya, jadi nanti disiapkan minggu depan kita akan mempelajari tentang integral submateri yang kedua yaitu integral tentu ya. Nah, kalau gitu karena waktunya sudah habis, jadi sebelum pulang berdoa dulu. Said atau Doni tadi silakan dipimpin doa. Aji soal Said ya. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan semuanya ya. Said, kenapa harus dikasih instruksi dulu? Salam. Hati ya. Udah tadi ya. Hati Rika, lemes amat kenapa sakit? Rika, kenapa? Hati ya, terima kasih. Hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saat ini kita akan melakukan dialog pasca observasi antara Ibu Cici dengan Ibu Rika yang kemarin sudah melakukan pra dan observasi
Iya, insya Allah. Untuk kepada Ibu Cici dan Bu Rita, saya silakan. Ya baik, terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cici. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Kita sekarang berada dalam tahapan pasca observasi Bu. Bagaimana perasaannya setelah menjalani rangkaian kegiatan supervisi kemarin nih? Alhamdulillah lega, kemudian alhamdulillah juga lancar, semuanya berjalan dengan baik. Jadi bahagia perasaannya. Bahagia. Iya. Kalau di awal beda ya rasanya dengan Kalau di sekarang. awal ya lumayan tegang, deg-degan karena kan mau diobservasi walaupun dengan teman sendiri, tapi ternyata lumayan bikin nervous juga ya. Iya. Tapi alhamdulillah sudah terlampaui ya Bu Nita ya. Iya, betul. Baik Bu Nita, di pasca observasi ini kita akan melakukan percakapan ya Bu ya. Jadi di mana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk mengevaluasi dari kegiatan yang kemarin sudah dijalankan di kelas. Yang pertama, bisa tidak Ibu ceritakan bagaimana sih area pengembangan Ibu yang dilakukan selama kemarin itu kegiatan pembelajaran di kelas? Oke. Kalau untuk pengembangan kemarin pengembangan tuh ada dua ini ya Bu Ci. Ada dua sisi ya. Yang pertama dari sisi keterampilan itu saya berharap anak-anak itu bisa menemukan sendiri konsep integral dan ternyata alhamdulillah sebagian besar bisa. Kemudian yang kedua dari sisi pengetahuan itu saya berharap anak-anak bisa menentukan anti turunan dari fungsi aljabar menggunakan konsep yang mereka temukan sendiri gitu, dan alhamdulillah semuanya hampir semua juga bisa begitu Bu Cici. Kalau dipresentasikan nih kira-kira sejauh mana atau seberapa banyak sih anak yang menguasai hal tersebut menurut Bu Nita? Kalau saya presentasikan kira-kira ada sekitar 80%-an Bu Ci. 80% ya, berarti ada 20% yang dia belum terlalu paham mengenai apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada saat itu ya. Iya. Iya. Baik, itu untuk keterampilannya. Kemudian bagaimana kalau dari segi ketika mereka berkelompok diskusi kemarin, kalau tidak salah Bu Nita mengharapkan bahwa anak itu turut aktif ya dalam mencari jawaban sendiri. Apakah hal itu menurut Bu Nita tercapai atau tidak? Kalau untuk menemukan jawaban sendiri, saya rasa tercapai Bu Ci. Tapi tetap ada beberapa kekurangannya Bu Ci ya. Itu yang pertama itu dari saya sendiri, saya lalai waktu itu dalam menyiapkan LKPD-nya itu, yang seharusnya saya siapkan 6-7 eksemplar itu ternyata saya nggak hitung kembali, saya hanya sediakan 4 eksemplar aja. Jadi kelompok yang harusnya ada sekitar 5 atau 6 kelompok, 5 kelompok ya, harusnya ada 5 kelompok, itu malah jadinya hanya ada 4 kelompok aja, dimana setiap kelompoknya jadi gendut-gendut semua Bu Cici. Kemarin itu kalau tidak salah kelompok 5-6 orang ya? Iya. Yang di kelas. Harusnya kemarin berapa kelompok ya Bu Nita ya? Seharusnya satu kelompok itu 4 siswa. Oh, seharusnya 4 siswa ya? 4 siswa. Oh, baik. Berarti memang karena gemuk ini, jadi Bu Nita beranggapan bahwa masih ada kurang efektifnya ya mereka untuk aktif mencari informasi sendiri. Iya, betul. Iya, berarti dari segi pengelompokan ya Bu Nita ya. Kalau boleh tahu nih Bu Nita kalau mengelompokkan ini berdasarkan apa ya? Kalau kemarin itu karena persiapannya masih agak kurang ya Bu Ci dari saya sendiri, jadi pengelompokannya masih random, masih yang dekat aja untuk berkelompok kayak gitu supaya menyingkat waktu. Oh iya, berarti masih random ya Bu ya, tidak berdasarkan misalkan dari segi mereka gaya belajarnya atau apapun, tidak dikelompokkan seperti itu ya Bu ya. Baik, itu berarti untuk pengelompokannya ya Bu ya. Tapi kalau dinilai, kalau tadi kan dari segi pengetahuan 80% lah ya, mereka sudah hampir menguasai. Yang 20%-nya itu kurang. Bagaimana dengan keaktifan mereka ketika berdiskusi dan latihan mereka berhitung waktu dulu kita membicarakan praobservasi ini loh, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak? Kalau yang dari segi pengetahuan juga dari 4 kelompok itu, saya lihat dari hasil soal-soal yang ada di LKPD itu ada satu kelompok yang ternyata belum
masih terbalik antara konsep turunan dengan konsep integral. Jadi masih ada satu kelompok, dari 4 kelompok itu ada satu kelompok yang saya rasa untuk pengetahuannya belum paham gitu. Dia posisi berada di kelompok sebelah mana ya Bu ya? Sebelah kiri saya. Oh berarti yang pojok dekat jendela ya Bu ya? Iya, Dia yang dekat pintu. masih agak kurang memahami, masih ketukar pemahaman konsep antara integral dengan turunannya ya Bu ya. Baik, kemudian bagaimana di area pengembangan yang hendak dicapainya itu selain yang kedua ini? Apakah ada di pembelajaran diferensiasi waktu itu Bu Nita menyinggung ya? Oh iya. Apakah menurut Bu Nita sudah terlaksana dengan baik ataukah bagaimana? Kalau untuk diferensiasi saya kemarin juga sudah melaksanakan, tapi hanya sebatas di angka-angkanya saja saya beda-bedakan begitu Bu Cici. Jadi setiap LKPD itu soalnya sama, hanya saja angka-angkanya yang saya beda-bedakan. Untuk ke depan mudah-mudahan bisa saya membuat soal-soal dengan membuat soal-soal yang berbeda-beda seperti itu. Iya, baik. Kemudian kemarin juga saya melihat hal yang menarik ya Bu Nita ya. Ketika awal pembelajaran itu anak-anak diajak untuk ini ya, apa namanya? Mengadakan teknik mindfulness. Kalau menurut Bu Nita itu bagaimana nih kesannya gitu ketika melakukan itu? Bagaimana menurut Bu Nita? Iya. Kalau menurut saya, karena saya baru pertama juga ya Bu Cici melakukan teknik seperti itu juga ilmu dari Bu Cici juga kan. Kalau menurut saya lumayan bisa membuat mereka lebih fokus daripada saya tidak menggunakan teknik itu. Jadi anak-anak apalagi itu udah sore ya, udah jam terakhir, udah sore, mereka udah lelah, pikirannya mungkin udah pada pengen pulang gitu ya, tapi karena saya menggunakan teknik seperti itu, jadi fokusnya lumayan bisa bagus gitu, walaupun memang ada beberapa kekurangan di mana mereka itu masih ada yang ketawa ketiwi, cekikikan seperti itu Bu Cici. Iya, baik. Berarti ada membantu walaupun memang masih ada kendalanya di situ ya. Baik. Kalau menurut Bu Nita ini untuk dari teknik mindfulness sendiri, kekurangan itu, kendala itu bagaimana bisa disiasati nanti ke depannya? Untuk kedepannya mungkin kalau misalnya saya menggunakan teknik mindfulness seperti itu lagi, saya mungkin akan minta bantuan untuk menggunakan apa namanya audio ya Bu Ci ya. Ya, Mungkin itu sih. oke. Menggunakan audio berarti ada alat penunjang yang dipakai di dalam kelas ya. Karena kalau kemarin yang saya perhatikan untuk media, Bu Nita menggunakannya papan tulis ya, anak maju ke depan dan presentasi. Berarti Bu Nita inisiatif untuk menggunakan media ya Bu Nita ya. Apakah media ini hanya untuk membantu di teknik mindfulness saja atau ketika pembelajaran pun dimasukkan gitu sebagai penunjang di media pembelajarannya? Media pembelajarannya. Media pembelajarannya nanti bisa juga dipakai untuk proses pembelajaran juga. Ya. Misalnya untuk apa ya? Kan misalnya saya menggunakan laptop nih kayak gitu kan. Terus nanti menggunakan infocus juga, jadi bisa dipakai juga untuk menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Iya, berupa PowerPoint ya Bu ya, nanti ketika pembelajaran matematika. Baik, nah di antara mindfulness kan tentu tadi ada area aspek pengembangan juga ya, ketika Bu Nita melakukan itu ada tidak kendala-kendala yang dihadapi di dalam kelas selama pembelajaran kemarin itu apa saja? Selama pembelajaran kemarin? Iya, ada nggak kendalanya gitu? Sehingga yang mempengaruhi saya nih pengennya 100% nih ketercapaian tujuan pembelajaran saya, tapi ternyata Bu Nita menganggap bahwa 80% yang baru terrealisasi gitu untuk pemahaman anaknya dari segi keterampilan, dari segi pengetahuan. Apakah ada tidak kendala yang lain gitu Bu yang Ibu hadapi kemarin selama proses pembelajaran? Kalau kendala sih mungkin yang pertama itu karena waktu ya Bu Ci ya, waktunya dimana jam matematika itu jam terakhir, fokusnya sudah memudar begitu ya. Jadi fokus anak-anak udah tinggal sisa-sisanya, walaupun awalnya saya menggunakan teknik mindfulness tapi masih banyak kekurangannya juga. Kemudian yang kedua itu yang tadi masalah pengelompokan itu kan saya masih menggunakan
model atau metode pengelompokan secara random ya. Mungkin nanti ke depannya supaya lebih efektif saya menggunakan metode pengelompokan itu berdasarkan gaya belajar mereka, kemudian minat dan bakat juga kemampuan. Seperti itu. Iya. Ada lagi tidak Bu hal yang lain kendala yang ditemui menurut Bu Nita nih? Apa ya? Sejauh ini kayaknya itu sih Bu Cici. Oh, baru ini ya. Oke. Atau mungkin Bu Cici ada masukan gitu Ketika yang Bu Cici lihat kemarin. ketika diskusi kelompok menurut Bu Nita, anak-anak sudah efektif belum untuk hal tempat duduk dan yang lainnya? Oh iya. Belum sih ya Bu Cici ya. Menurut Bu Nita belum. Kenapa Bu Nita sampai berasumsi itu belum efektif? Harusnya mungkin saya dari pertemuan sebelumnya itu udah ngeset mereka supaya siap-siap untuk membentuk kelompok kayak gitu supaya lebih rapi dilihatnya gitu. Tapi kemarin saya belum sempat kasih mereka pengarahan, jadi agak berantakan. Oh iya, memang kalau tempat duduk kelompok yang ideal menurut Bu Nita seperti apa sih? Ya seperti kemarin juga sih, cuman kurang satset begitu Bu Cici merekanya, anak-anaknya. Jadi masih di mana kayak gitu. Terus saya harus geser-geser satu-satu. Kamu agak ke sebelah sini lagi ya supaya nggak terlalu berdekatan sama kelompok lain gitu. Oh, jadi mengkondisikan memang ketika duduk kelompok itu supaya ngumpul di tiap Iya. kelompok itu di satu titik dan tidak bertanya lagi kepada teman-teman yang lain Iya, ya. iya. Berarti untuk instruksi ya Bu Nita ya, Mm-mm. instruksi pengelompokannya ya. Sama Oke. ini sih Bu Cici, saya tidak memberikan mereka penjelasan tentang waktu diskusi dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi saya tunggu seselesainya aja, tapi alhamdulillahnya waktunya malah jadi pas. Oke, berarti kita waktu 2 kali 45 menit ya. Iya. Semuanya pas ya. Iya. Selesai kita di 3:30 semua. Iya, Bahkan sudah bel sedikit anak sudah mulai gelisah Iya. di akhir ya Bu Nita ya. Iya. Karena kita pulang ini, jam pulang tuh jam krusial buat mereka Bu Nita. Betul. Oke, berarti durasi pengelompokan Bu Nita merasa terlewat ya untuk menyampaikan kepada anak-anak ya. Iya. Oke. Terlewat itu, saya lupa Bu Cici. Oke, baik. Berarti ini kendala-kendala yang kemarin Bu Nita hadapi ya. Kira-kira nih, kalau melihat dari ini, apa sih perubahan yang ingin Bu Nita lakukan atau perbaikan ke depannya supaya lebih optimal lagi kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nita lakukan di kelas matematika ini? Kalau untuk perbaikan mungkin nanti saya menggunakan metodenya mungkin masih sama ya Bu Cici ya, cuman Ya. dengan perbaikan di setiap bagiannya kayak gitu. Misalnya dalam yang kemarin saya sebut ice breaking itu, teknik mindfulness itu Ya. bisa lebih saya siapkan lagi supaya lebih efektif. Kemudian untuk perancangan pembelajaran juga mudah-mudahan saya bisa bikin lebih baik lagi. Kemudian untuk pengelompokan yang tadi saya sebutkan kekurangan-kekurangan saya, mudah-mudahan bisa saya perbaiki lagi seperti itu. Oke, baik. Berarti memperbaiki kendala yang sudah dihadapi ke depannya supaya lebih baik ya Bu Nita. Kira-kira ada tidak misalkan orang atau siapa yang bisa membantu Bu Nita untuk melakukan perbaikan ini? Atau merasa Bu Nita kayaknya saya sendiri juga bisa melakukannya gitu? Mungkin Bu Cici ya, Oh saya? karena yang lebih banyak pengetahuan di bagian ini seperti itu. Kita sama-sama belajar ya Bu Iya. Nita ya, saling melengkapi kita ya. Begitupun saya belajar juga dengan Bu Nita kan, ada beberapa metode teknik yang belum saya tahu ya Bu Nita. Oke, kemudian Bu Nita kira-kira untuk melakukan perbaikan ini atau perubahan ini, kapan Bu Nita akan melakukannya? Kalau sekarang kan kebetulan saya ngajar kelas 3 semua ya Bu. Iya. Dan sekarang kelas 3 ini udah mulai menempuh ujian-ujian, dimulai dari UKOM yang dilaksanakan hari ini. Jadi kemungkinan untuk perbaikannya saya bisa laksanakan ketika tahun ajaran baru. Oke, berarti kalau tahun ajaran baru skupnya berarti tidak hanya untuk anak kelas 12 ya, tapi di kelas 10 dan 11 juga.
Iya, Kak. Kalau misalnya saya dikasih jam Jam, belajar iya. untuk kelas tersebut ya. Oh iya baik, kalau nggak di kelas Kalau 12 enggak mungkin ya. nanti saya bisa sharing-sharing sama teman matematika yang ngajar di kelas tersebut di tingkat tersebut seperti itu. Iya, baik Bu Nita. Berarti dalam waktu nanti di tahun ajaran baru ya, karena anak-anak sekarang udah off belajar. Iya, Anak kelas sebelumnya 12. belum off sih, nanti kemungkinan masih belajar, cuman lebih fokus ke soal-soal latihan ujian seperti itu. Oh, jadi karena memang persiapan mereka Iya. untuk di drill gitu kan, persiapan untuk entah masuk universitas atau untuk persiapan psikotes kerja ya Bu Nita ya. Makanya tidak memungkinkan untuk dalam waktu dekat, tapi kalau untuk tahun ajaran baru berarti hal ini bisa dilakukan ya Bu Nita ya. Insya Allah. Persiapannya juga mudah-mudahan nanti lebih matang lagi ya Muci ya. Amin, amin. Minta bantuannya dong Muci. Insya Allah siap, kita sama-sama saling membantu, saling bahu-membahu ya Bu Nita ya, demi kemajuan anak kita. Baik Bu Nita, paling itu saja rangkaian kegiatan pasca observasi kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bisa bermanfaat, baik itu bagi saya maupun Bu Nita. Amin. Sukses selalu buat Bu Nita, Terima tetap kasih, terus amin. semangat dan jangan pernah menyerah untuk Siap. mengoptimalkan potensi anak dan mengoptimalkan kompetensi kita ya Bu Nita. Iya. Iya. Baik, terima kasih ya Bu Nita. Sama-sama Bu Cici, saya Ya. juga terima kasih sudah dikasih banyak sekali pengalaman dari Bu Cici ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.